Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Sahabat, hari ini kita berada di Hotel New Aston. Di belakang ini ada laki-laki baru. Penasaran apa itu laki-laki baru? Nanti kita akan ikuti kegiatannya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CIS Timor dari Konsorsium Timor Adil dan Setara. Ada sebuah gerakan yang bernama Gerakan Laki-Laki Baru. Seperti apa gerakan itu nanti kita akan ikuti bersama ya, sahabat Inspirasi Dul. Kita akan lihat siapa-siapa saja laki-laki baru itu. Ikuti kita ya. Selamat pagi Kak Dodi. Pagi kakak. Kak Dodi, kegiatan apa hari ini? Ya, kegiatan bagaimana membuat gerakan laki-laki baru di desa-desa yang ada di 12 desa dampingan Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT. Berapa banyak orang? Untuk peserta Sekitar ada berapa? 24 orang. 24 orang. Kak Dodi, seperti apa sih laki-laki baru itu? Kasih tahu satu saja. Laki-laki baru itu adalah laki-laki yang merespon setiap kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan. Dan titik-titik yang lainnya. Oke, makasih Kak Dodi. Terima kasih Kak. Halo. Selamat pagi. Kakak dari mana? Dari Desa Tunfeu. Dari Desa Tunfeu ada berapa orang? Ada 2. Ikut dalam kegiatan program laki-laki baru ini di pikirannya apa? Ya, untuk bisa membantu memfasilitasi program kerja perempuan dan laki-laki bisa membantu dalam untuk bisa meringankan pekerjaan dari perempuan begitu. Namanya siapa kakak? James Nenometa. James Tenometa. Makasih kakak. Ya. Gerakan laki-laki baru kita bisa. Tidak. Sekarang lo begitu semuanya langsung masuk. Udah ada bawaan. Halo kakak. Selamat pagi, Pagi, dari desa mana? dari Keva, Desa Mobesi. Keva. Jauh-jauh dari Keva ke sini sejak kapan? Tadi pagi atau kemarin? Tadi malam tiba di sini. Oke, di Keva. Namanya siapa? Vincent Susobe. Kak Vincent, sudah ikut kegiatan laki-laki baru ini sudah berapa kali? Sudah banyak kali. Sudah banyak kali. Terus apa yang didapat? Bagaimana? Apa yang didapat? Perubahan gender. Artinya? Artinya pembaikan gender, pemerataan gender di dalam keluarga. Kak Vincent, Ya, sudah berkeluarga? sudah berkeluarga. Sebelum ikut gerakan laki-laki baru pernah memukul nggak perempuan? Tidak pernah. Benar. Benar. Nanti saya cek loh. Cek. Terus setelah ikut gerakan laki-laki baru, apa yang diterapkan dalam rumah tangga? Yang pembaikan peran di dalam rumah tangga. Mencuci pakaian juga? Mencuci pakaian, Yakin? mengantar anak ke sekolah, mengantar anak ke posyandu, cuci piring, memasak. Bukan karena dipaksa istri, Bukan karena kesadaran. kesadaran. Yakin ya? Yakin. Nanti saya minta nomor telepon istrinya loh. Silakan. Ya. Terima kasih. Kasih. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Namanya siapa kakak? Ya, saya Kanis Nino dari Keva. Dari Keva juga sama-sama. Dia dari Oh, Connect. namanya siapa tadi? Kanis. Kanis. Kanis juga sudah berkeluarga. Sudah. Ada tidak perubahan yang kakak Kanis rasakan sebelum dan setelah mengikuti program gerakan laki-laki baru? Ada perubahan tidak dalam diri? Iya, ada perubahan. Bisa keras sedikit? Ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Kanis yang dulu dan Kanis yang sekarang bagaimana? Iya. Kanis yang dulu itu selalu malas untuk laksanakan tugas yang mana biasa dikerjakan oleh perempuan. Tapi setelah ikuti kegiatan training LLB ada perubahan, yaitu sering membantu istri dalam hal kegiatan di dapur maupun di luar. Dan tanggapan istrinya bagaimana?
Tanggapan dari istri itu positif. Positif. Dia sangat berterima kasih karena sudah ada pembagian peran dan tugas. Baik. Ajakan untuk laki-laki lain di luar sana apa? Itu untuk laki-laki lain di luar itu pada umumnya di desa kami itu sudah ada kesadaran sehingga dapat membantu istri dalam keluarga. Baik, terima kasih Yang Kanis. Terima kasih. Halo, selamat siang para laki-laki baru. Apa kabar? Baik ya. Saya mau ngomong duluan sama siapa nih? Ini duluan. Oke. Kakak dari mana? Di desa? Desa Nekbaun, Nek- Amarasi Barat. Amarasi Barat ya. Sudah ikut berapa kali program laki-laki baru? Baru kali. Baru kali ini. Kakak Ishak, di pikiran Kakak Ishak gerakan laki-laki baru ini seperti apa? Kalau saya baru, jadi kalau dalam pikiran saya laki-laki baru juga menjadi tanda tanya baru juga. Apa bagaimana? Mau? Jadi pertanyaan baru karena Heeh. baru pernah ikut, Baru pernah ikut. sehingga belum tahu seperti apa. Seperti apa? Oke. Kak Ishak, misal maaf, sudah berkeluarga? Kak Ishak? Sudah. Kak Ishak dalam berkeluarga sering nggak kerjain pekerjaan domestik rumah tangga? Sering, Seperti apa? ya bantu cuci pakaian, Cuci pakaian? masak air. Yakin? Bukan yakin, tapi itu Memang benar. nyata itu. Nyata ya. Terima kasih Kak Ishak. Ya. Halo, Bapak siapa ini? Bapak Filmon Bapak Filmon dari desa mana? dari desa Nyukbau Nyukbaun. Bapak Filmon sudah usia berapa tahun? sudah 56 56. Berumah tangga sudah berapa tahun? sudah 26 tahun. 26 tahun. Selama 26 tahun Pak Filmon bagaimana memperlakukan istri di rumah? Oh, sayang istri. Benar tidak? Benar. Apakah setelah ikut gerakan laki-laki baru sayang istri? Oh, tidak. Tidak. Oh, oke. Baik. Harapannya apa Pak Filmon untuk laki-laki lain di luar? Bagaimana? Harapannya apa untuk laki-laki di luar sana? Ya, mudah-mudahan ya jangan 100% lah. Jangan Kita apa? harus jangan 100%. 100% apa? Kita harus tunjukkan yang baik untuk kita punya keluarga, istri, anak-anak dan tetangga. Baik. Terima kasih Pak Filmon. Apa pesannya apa untuk laki-laki di luar sana? Sana hanya berusaha sedikit. saja buat baik saja, Buat baik. bersama saja. Pak siapa namanya? Nixon Robinson. Pak Nixon. Kakak, pesannya apa buat laki-laki? Melakukan yang terbaik 80% ya menyayangi perempuan. Perempuan. Namanya siapa Pak? Adi Pasu dari desa Nekbau. Terima kasih.
Selamat datang untuk peserta dari Desa Konek, Mobesi, yang dari Oilet, dari OEK, dari Ojomaki, Biloto. Tadi malam ada yang sampai jam 10 begitu. Dan juga peserta dari Desa Oesena, Oebelo, dari Elomi, Tumfeu, dan juga dari Nigbau dan Nigbau. Jadi ini semua jalan jauh ini. Dan kita sangat bersyukur karena yang hadir ini adalah orang-orang yang masih dengan semangat, dan kita berharap di 2 hari ini kita akan sama-sama berbagi. Kita akan berkenalan dengan yang laki-laki lama itu yang seperti apa, yang laki-laki baru itu yang seperti apa. Jadi selama 2 hari ini kita berharap, karena ini ada dari 12 desa, baru saling kenal, paling tidak di hari kedua itu sudah kenal semua, dan nanti terlibat aktif memberi kontribusi pada 3 isu tadi itu. Jadi tentu juga ini pekerjaan yang kita sudah kerjakan dari 2018, dan hari ini kita libatkan kembali. Ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Mungkin di desa ini wajah-wajah yang bukan kita sering lihat juga. Ketika kita di Konek pasti ketemu Kadis, dan itu kita pikir semangat itu masih tetap terjaga. Konsorsium sendiri ada dari 7 lembaga yang tergabung di dalam, karena kita dengan mimpi yang sama. Itu ada LBH Apik, ada Sanggar Suara Perempuan TTS, ada Yabiku, ada Cis Timor, dan hari ini kami sebagai penyelenggara dalam 2 hari ini nanti. Dan juga ada teman-teman dari Bengkel Apik, dan juga dari KPI wilayah NTT. Untuk itu mungkin ini sebagai pengantar, mungkin kita akan memulai dengan doa. Semangat pagi ya. Ya. Saya ini senyum dan bapak-bapak dan mama-mama, maksud ada yang senyum dan saya. Oh, karena pakai masker. Betul. Maaf, dan tadi saya senyum-senyum, maksud ada yang senyum. Tapi ada satu yang kelihatan senyumnya karena dia buka maskernya. Ayo pakai kembali maskernya. Pakai kembali. Ya. Nah, itu intermezzo saja. Sebenarnya kita ini sangat dekat. Kita bisa merasakan, saya senang sekali karena bisa ketemu dengan bapak-bapak, tapi juga ada mama yang hadir itu teman-teman PO ya. Saya senang sekali, saya dari tadi ada senyum-senyum, saya heran maksudnya. Karena tetap dibatasi oleh masker. Dan masker ini sebagai tanda bahwa kita peduli dengan diri kita, keluarga kita, sesama kita di samping kiri dan kanan, dan juga dengan peduli dengan keadaan bangsa kita. Karena kita semua mau tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita datang dari berbagai latar belakang. Saya tahu bahwa Bapak Mama sudah jalan cukup jauh. Ada yang dari TTU, TTS, dari desa-desa juga di Kabupaten Kupang. Sudah lapar, bahkan ada yang sampai tengah malam tiba di hotel. Saya tahu Bapak Mama capek, tapi saya bersyukur karena wajah-wajah ini dari mata saya lihat ini semangat. Dan saya ingin kita menjaga semangat ini sampai 2 hari ke depan, bahkan pun sampai kita kembali di rumah masing-masing. Bapak-bapak yang saya kasihi, juga mama-mama yang ada di dalam ruangan ini, teman-teman Cis Timor mengajak untuk kita ada di sini seperti disampaikan oleh
Pak Alves tadi ada depu maksudnya supaya ketong semua bisa saling kenal siapa diri kita, apa yang sudah kita buat selama ini terhadap sesama kita, terutama sesama yang perempuan. Karena itulah ada 7 lembaga yang sudah disebutkan Pak Alves tadi. Pasti semua kenal, ada namanya CIS Timor, itu dia pimpinan Pak Haris Oematan. Kemudian juga ada Bengkel APEC, itu ada Pak Vincent Bureni. Kemudian juga ada LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum khusus untuk perempuan dan anak, itu pimpinannya saya sendiri. Kemudian ada Yabiku di Keva, itu dia punya pimpinan namanya Ibu Filiana Tahu. Kemudian ada KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, yang ada di SOE, itu dikoordinator oleh Mayanse Eluama. Ini dari FAM, saya dokter ini juga orang seperti itu jadi bukan orang dari luar. Ini Mayanse ini luar biasa, ada di sana temani mama-mama dalam kelompok yang namanya Koalisi Perempuan Indonesia di wilayah SOE sana. Kalau di Kupang atau di pusat di koordinator NTT adanya namanya Ibu Ningsi Lema, tapi Ibu Ningsi tidak hadir, diwakili oleh Ibu Yanse. Kemudian ada namanya Lopo Belajar Gender, itu Ibu Ana Jukana. Seberapa tuh tadi disebut? Sudah? 6 kurang 1. 1 dari mana coba? Iya? SSP soal. Wah, iya, ini orang yang dari SOE pasti nggak bingung belum saya sebut betul dari SOE. Iya. SSP, Sanggar Suara Perempuan SOE, itu ada Mama Rambu atau Naumela di sana. Nah, ketong yang 7 lembaga ini ketong kumpul sama-sama seperti Om Alves bilang, karena ketong punya visi dan misi, mimpi dan keinginan yang sama supaya ada dunia yang adil dan setara. Ya, kenapa harus orang bilang adil dan setara? Memangnya selama ini ada yang berbeda kok? Ada. Itu kita budaya bikin kita, budaya orang bilang, bahasa Timur bilang budaya patriarkat. Budaya yang menomorsatukan laki-laki, perempuan itu nomor 2. Akhirnya dalam posisi sama, dalam posisi menjadi tidak setara. Nah, karena posisi setara ini yang perempuan kena pokok terus. Ada yang kena perkosa anak-anak karena dong relasi antara bapak dan mama lebih tinggi dari anak-anak. Jadi kalau mama dan bapak bakal lain, pasti yang kena sasaran anak-anak. Atau bapak dan mama bakal lebih dirasa ada lebih begini, hujan kalau cerewet, mulai marah-marah deh mama kalau perlu dapat satu tendangan. Kenapa mama bisa kena itu? Karena bapak merasa lebih berkuasa. Akhirnya saya mau kasih tahu angka kekerasan yang terjadi secara nasional di Indonesia itu ada 200-an ribu kasus. Tapi kalau saya tarik ke NTT, itu juga jumlahnya cukup besar. Saya mau kasih contoh LBH APIK yang tangani kasus. Kami ini ada dari tahun 2011 sampai hari ini sudah tangani 879 kasus kekerasan. Ini khusus untuk perempuan dan anak, belum kasus yang lain. Tapi kalau di TTS pun 2 perempuan juga ditangani kasus ya, contoh berhenti juga. Dari tahun ke tahun naik, memang ada waktu turun tapi juga naik. Apalagi pas COVID begini, ini dia naik tambah. Dan di Yabiku pun kita secara konsorsium, saya tidak mau cari data dari lain-lain. Saya lihat fakta dari pola pendampingan 3 lembaga yang bergabung dalam konsorsium itu. Jadi total itu kita juga sudah ribuan kasus. Itu baru 3 lembaga. Belum dari begitu. Pertanyaannya kenapa kok? Sudah ada undang-undang, sudah ada intervensi dari pemerintah dan sudah ada laki-laki baru. Tapi kok ini kasus naik terus? Ini kenapa? Yang akan jawab itu adalah kita. Kita yang diundang hari ini 41 orang. Apakah kita mau terus kasih naik itu kasus atau kita mau bantu kasih turun itu kasus supaya
Sebelum COVID datang, baru katong bisa tanggung jawab di atas dengan baik. Walaupun saya mau kasih tahu, saya dan bapak mama berpotensi untuk menjadi pelaku. Sangat berpotensi. Walaupun saya sebagai orang yang ada di lembaga ataupun sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, siapapun saya bilang berpotensi untuk jadi pelaku. Kenapa saya bilang berpotensi? Sampai di sini tiap hari dia sampai pernah marah. Pasti ya. Ada yang berpokok masih di dunia, ini kata manusia biasa, ini pasti ketemu ada emosi, ada macam-macam. Tapi itu bisa diminimalisir, dikurangi supaya kita tidak jadi pelaku. Nah itulah kenapa hari ini Bapak Nurdin tadi Om aku bilang ada laki-laki baru lah, laki-laki lama lah. Apa yang lama, apa yang enggak? Yang pasti bahwa yang lama adalah potret laki-laki yang belum memahami aturan sehingga dia terjebak untuk melakukan kekerasan karena ada kebiasaan turun-temurun. Yang tadi saya bilang budaya patriarki itu sudah berurat akar. Bagaimana saya sama papa dia, kalau saya dulu juga saya nih bapak didik saya, orang tua didik saya, kalau saya salah saya dipukul. Betul ke soalnya. Akhirnya budaya kekerasan itu turun-temurun dan berurat akar. Kalau dibikin apa sih saya belis kau jadi istri, bikin apa pun asik-asik menjahit itu sudah bisa masak makan. Dia kalau suka laparan, dia mau makan ke mana? Kadang-kadang kau begitu yang suami. Seolah-olah kita tangan selumpuh saya, sudah bisa bikin apa lah. Jadi kalau mama atau istri sudah bebas masak, nah, atau kelaparan kau mati suruh. Padahal sebenarnya Tuhan kasih tangan kita bisa melakukan apa saja. Seperti itu. Kalau juga yang perempuan misalnya mama, kok bapak ini tangan apa kok? Uang son ada begini. Belum tugas apa sebelum kau suka kelaparan ini sudah bisa kasih bawa beras. Sebenarnya mencari uang atau mencari nafkah itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi jangan tunggu kalau bapak ada mama bisa misalnya dan menanam sehingga dari hasil tanaman itu bisa dijual dan mendapatkan uang. Yang laki-laki pun apalah istri tidak ada di rumah jangan tangangan. Kau susun bisa bawa masak, ambil air dan segala macam, kau kasih makan anak, dampingi anak belajar. Kan sekarang sekolah online, suruh biasa harus dampingi orang tua juga pusing. Beta 2 yang tamat ini baru kosong suruh beta bahasa Inggris terus ini dari mana? Kadang-kadang ketong juga tidak sanggup. Ini tugas terlalu banyak, saya mau kebun, kok mau urus anak atau mau bikin apa? Sebagai orang tua itu memang tidak gampang. Dan hal-hal seperti itu memicu lahirnya kekerasan. Dan kekerasan itu tidak identik dengan hanya memukul, tapi dia ada beberapa jenis. Kalau ketong pukul, ketong tendang, ketong bunuh orang dan lain-lain itu namanya kekerasan fisik. Itu yang terlihat dengan mata. Tapi kalau ketong mengatai istri kita perempuan bodoh, mengatakan anak-anak kita anak sial dan lain-lain, itu bentuk-bentuk kekerasan psikis yang memang dia sudah babak belur, tapi dia sakit itu dirasakan di hati yang dia punya dampak tuh lebih luas. Orang sampai bisa bunuh diri karena dia merasa di harkat martabat direndahkan dan dia orang yang tidak berguna, orang yang tidak ada arti. Lama-lama saya sudah dengar kasus beberapa anak-anak yang akhirnya gantung diri karena dia lihat di orang tua tiap hari marah dia terus. Memang orang tua sudah pukul dia, tapi kata-kata orang tua bilang dia anak tidak berguna, anak sial dan lain-lain itu membuat dia gantung diri dan memilih untuk mengakhiri hidup. Tapi juga ada yang namanya kekerasan ekonomi atau penelantaran. Menurut undang-undang perkawinan bahwa ketika 2 orang sudah dewasa dan menikah membentuk rumah tangga, maka tugas untuk mencari nafkah itu ada di pihak suami dan ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan domestik. Itu satu contoh undang-undang yang harus kita lihat sebagai undang-undang yang diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan. Yang perempuan karena dia menempatkan perempuan sebagai orang nomor 2 yang urusannya cuma di dapur,
Tapi kekerasan terhadap laki-laki yang diskriminatif itu adalah menempatkan laki-laki sebagai sumber pencari nafkah utama. Jadi kalau laki-laki yang pilihannya dia lebih suka urus rumah tangga dan istrinya pergi bekerja mencari nafkah, itu masyarakat lihat itu aneh lah. Padahal itu hal yang wajar, yang setara. Karena tadi saya bilang apa? Mencari nafkah itu bisa dilakukan oleh laki dan perempuan. Jadi kalau lihat undang-undang, lihat aturan itu jangan iya-iya saja. Tapi kita juga harus kritisi. Seperti itu ya, saya kasih contoh awal supaya sebentar kalau diskusi 2 hari ini kita punya pandangan. Yang berikut ada namanya kekerasan seksual. Saya tidak perlu ngomong banyak karena bapak-bapak juga sudah tahu. Kasus terakhir itu ada banyak di Soe juga yang akhirnya pelakunya dibunuh, dikualin. Karena ada konteks kasus kekerasan seksual di sana. Biasa itu kita tahu ada yang bapak menghamili anaknya, om hamili ponaannya, kakak hamili adiknya, itu namanya incest. Artinya melakukan hubungan seksual dengan orang dengan memiliki kedekatan darah ya. Tapi di situ ada tukang ojek menghamili pelanggannya, itu betul-betul kekerasan seksual. Dan lain-lain itu yang harus kita kurangi. Caranya bagaimana? 2 hari ini nanti ada, saya tahu bahwa hari ini ada yang datang ini ada seorang bapak yang luar biasa yang akan memberikan testimoni pengalamannya sebagai tukang ojek, tapi dia juga punya cara hidup yang sangat membanggakan, sangat inspiratif, yang hebat. Selain itu juga ada Bapak John Bola yang saya kira kalau di Soe itu sudah terkenal. Mungkin di Keva dan Kupang belum kenal, nanti kita kenalan. Tapi Bapak John Bola adalah inisiator dan ketua untuk aliansi laki-laki baru yang nanti juga akan berbagi kemana sih menjadi seorang laki-laki yang ideal, laki-laki yang bertanggung jawab, yang penuh cinta kasih, yang tentunya apa yang dimaksud dengan laki-laki yang ideal itu laki-laki yang diharapkan menjadi teladan seperti yang ada di isi Alkitab yang Tuhan mau, atau yang ada di Al-Quran, atau ada di dalam kitab-kitab suci. Bagaimana dia bisa mengasihi sesama, terutama mengasihi ciptaan Tuhan yang dikasih untuk mendampingi laki-laki, yaitu perempuan. Jadi itu yang saya mau bagikan. Dan ingat, secara hukum negara kita di pasal 28 undang-undang itu mengatakan bahwa laki dan perempuan itu punya derajat yang sama, punya hak yang sama dan setara, dan itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang turunannya juga banyak. Kalau kita mau kasih susah kita pun anak, kita melakukan kekerasan terhadap anak, ada undang-undang perlindungan anak. Kalau di dalam rumah kita mau kasih susah, kita melakukan kekerasan kepada kita pun istri, kita pun suami, kita pun anak, ada undang-undang PKDRT. Kalau kita juga supaya dapat uang banyak, dijual orang pun anak, jadi human trafficking, ada juga di aturan. Jadi sudah ada aturan, ngomong aturan itu sudah banyak. Tinggal bagaimana kita dengan budaya kita merubah cara berpikir, cara melihat dan bertindak kita supaya kita bisa selaras dengan Alkitab, selaras dengan aturan, dan selaras dengan alam kita. Seperti itu. Karena itulah CIS saat ini dalam mengajak Bapak Mama, terutama laki-laki, untuk bersama-sama memperjuangkan dan mengurangi angka kekerasan. Artinya kalau kita berusaha kasih kurang angka kekerasan, maka sama dengan kita berjuang untuk kesetaraan gender. Gender itu laki dan perempuan. Kemudian kalau kita omong gender ini laki dan perempuan, dan yang membedakan laki dan perempuan itu ada peran dan fungsinya. Jadi laki dan perempuan Tuhan ciptakan itu cuma laki-laki dan perempuan, yang membedakan itu peran dan fungsinya. Dan satu hal yang saya mau kasih ingat bahwa gerakan laki-laki dia bukan berjalan sendiri, justru dia berumah. Dia pun rumah itu ada di gerakan perempuan. Jadi gerakan laki-laki baru, aliansi laki-laki baru itu dia berumah di gerakan perempuan. Sehingga tujuan besarnya adalah bagaimana untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender, baik oleh laki dan perempuan sama. Dan itulah penting kalau
perempuan yang ada di posisi nomor 2 supaya dia bisa sama dan setara dengan laki-laki dalam segala aspek. Perempuan sudah bisa berjuang sendiri. Dia perlu juga mengajak laki-laki. Karena perlakuan kekerasan itu juga walaupun mayoritas ya 99 sekian persen itu korbannya perempuan, tapi juga ada korbannya 1% itu ada juga laki-laki. Dia sampai bapak mungkin ibu nih kita perempuan semua korban, padahal fakta di lapangan ada laki-laki yang benjol juga. Pokok. Memang betul ada, tapi presentasinya sangat kecil. Dan mari kita sama-sama baik laki dan perempuan untuk menyadari hal itu dan kita menghentikan segala bentuk kekerasan dengan cara bekerja sama bersama-sama untuk mengurangi angka kekerasan. Dengan cara apa? Saya kira dengan cara pertama kita tahu dulu siapa diri kita, kita kenal bahwa Tuhan menciptakan bapak-bapak ini bukan untuk menyakiti tulang rusuknya atau pasangannya atau sesama perempuan yang dilahirkan untuk bersama-sama di dunia, tapi untuk sama-sama membangun, membenahi dunia ini dengan cara yang adil, setara dan penuh cinta. Jadi jangan sampai ada yang tersakiti karena satu saat kita semua ini terbatas usia di dunia dan kita bertanggung jawab dengan Tuhan dan kita bisa melakukan itu dengan baik. Kita jalan juga baik. Ya sampai ada pokok-pokok istri begini kita jalan. Nah, itu bahaya. Jadi itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan agar bapak mama juga tahu 2 hari ketemu bikin apa sampai sini. Saya tahu bapak-bapak yang terpilih ini orang yang luar biasa, bukan orang sembarang, sehingga terpilih dan terutus sudah dan bukan juga pelaku, tetapi mungkin karena terbatas pengetahuan sulia dan kekerasan kadang-kadang bikin mau masuk enak teh itu rumah tangga ketua ikut campur apalagi ketua anak muda nih. Saya tahu pasti di sini ada yang muda kan dari tokoh-tokoh pemuda. Hai ketua belum nikah begini anak ketua bekas sehat ya doi belum tua. Masih ada berpikir begitu. Itu tidak seperti itu ya, karena kewajiban untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kesetaraan itu tidak memandang usia. Yang memandang kitanya beda karena waktu lahir saja, tapi kita semua ini adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan secara hukum mempunyai hak dan kesetaraan yang sama di depan hukum. Jadi jangan merasakan kita masih kecil, kita tidak pantas untuk berbicara, menegur dan seterusnya. Karena soal kedewasaan, kebaikan itu bukan soal umur. Orang dia sudah berputih itu, tapi kalau kelakuannya yang mabuk terus, pukul orang terus. Ya bagaimana kalau anak-anak SD lewat, dia suruh ini anak tuh yang beli minum lagi, itu kan sesuatu yang tidak menunjukkan kedewasaan. Jadi jangan terpaku pada usia, tapi mari kita berbenah diri untuk menjadi orang yang baik, yang bermanfaat selama Tuhan masih kasih kita kesempatan. Itu harapan-harapan kami dari konsorsium agar kehadiran bapak-bapak 2 hari ini sangat bermanfaat untuk menolong dan memberikan perubahan wajah di Nusa Tenggara Timur, di wilayah kita masing-masing, agar wajah yang penuh dengan kekerasan itu berubah menjadi wajah yang damai sejahtera, wajah yang ramah terhadap perempuan. Karena kemiskinan di NTT adalah kemiskinan berwajah perempuan. Artinya kemiskinan itu punya aspek yang besar terhadap perempuan karena mereka lah yang mengalami dan merasakan lebih banyak itu dibanding yang laki-laki, karena faktor budaya dalam banyak soal mereka memiliki banyak privilege atau hak istimewa. Adat saja kasih dia hak istimewa. Nah kalau rapat-rapat ada dan duduk di muka mama-mama tempat di balakang di abura osana koba masak dan duduk manis putuskan tentang sesuatu hal yang menyangkut diri perempuan, tapi dong yang putuskan. Jadi tidak mau memberikan kesempatan kepada mama-mama didengar apa sih mau-maunya mama. Oh iya, saya kasih contoh satu LBHP pernah tangani satu kasus di Soe, seorang anak murid diperkosa oleh gurunya. Kemudian kasus itu mereka tidak mau lapor polisi, bikin malu. Ini aib ini, jadi jangan kasih tahu. Sudah kita selesaikan, kita duduk adat saja. Jadi secara adat kita selesaikan ini kasus kekerasan seksual yang sudah ada diatur dalam KUHP ini dan undang-undang
dong tarik di ranah adat, kemudian dong pilihan adalah karena dong yang duduk di muka, bapak-bapak yang duduk di muka, tua-tua adat yang duduk di muka yang tidak pernah bertanya kepada si anak korban, dong putuskan sudah supaya jaga nama baik keluarga, nah menikah sudah dengan Pak Guru. Padahal anak baru SMP, dia diperkosa. Jadi kalau kasih nikah dia dengan Pak Guru yang perkosa dia, berarti Anda telah menikahkan atau membuat dia diperkosa seumur hidup. Langsung jadi suami, nah. Padahal dia ini bukan ada mau deh, tapi dia pertama sudah mendapatkan kekerasan, dipaksa untuk melayani apa yang kita sebut perkosaan. Terus kita suruh supaya habis perkara jaga nama baik keluarga, menikah sudah. Itu pilihan yang salah. Secara undang-undang tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Orang yang disebut dewasa itu 18 tahun ke atas, tapi namanya pernikahan anak. Dia akan rusak secara seksual, dia punya psikis, dia punya fisik, segala macam hancur. Dan yang lebih parah adalah kita sama dengan menyerahkan dia untuk diperkosa seumur hidup oleh si orang yang memperkosa dia. Jadi itu cara-cara pilihan yang mungkin nanti didiskusikan. Jadi laki-laki baru itu laki-laki seperti apa kalau berhadapan dengan kasus-kasus yang merugikan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kita bersikap apa sebagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Pilihannya untuk kepentingan terbaik anak atau kepentingan nama baik keluarga. Anak itu punya hak untuk sekolah. Jadi dong pas putus dia bisa sekolah, suruh dia nikah, layani hidup seperti suami istri. Padahal dia anak yang punya masa depan yang dirampas dengan cara diperkosa. Dan kita serahkan dia masuk alam yang gelap. Dia hak untuk sekolah berhenti. Jadi saya dikasih contoh, saya tidak mau yang cowok yang omong yang bagus-bagus atau omong yang tinggi-tinggi, karena saya juga tidak terlalu hebat. Saya sama dengan bapak-bapak yang hadir sini, kakak-kakak yang hadir semua sini. Kita sama-sama ada di kampung dan kita juga punya banyak pengalaman di kampung. Jadi mari kita lihat yang dari jauh-jauh, kita lihat dari sekitar apa yang terjadi selama ini dan apa yang bisa kita benahi untuk kebaikan kita ke depan. Mungkin itu saja titipan suara dari saya untuk didiskusikan 2 hari. Seperti itu, dan selama mengikuti training ini, saya doakan dari lubuk hati saya paling dalam, saya tahu bapak-bapak punya hati yang luar biasa, yang mau memberi, yang mau melayani, dan bapak-bapak, kakak-kakak, pemuda-pemudi adalah orang-orang pilihan, jadi bukan orang sembarang. Jadi saya percaya dengan hati yang tulus, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, pasti Tuhan memberkati kita. Izinkan saya memohon berkat Tuhan untuk kita sekalian, dan biarlah Tuhan saja yang menjaga, menaungi kita sepanjang 2 hari ini untuk kita berkegiatan dengan baik, dengan sehat. Tuhan memberkati kita. Saya buka kegiatan ini dengan